Saudaraku, selamat datang dan salam kibar kebaikan. Hari ini ada topik menarik yang ingin saya sampaikan terkait beberapa lembaga survei yang secara tiba-tiba melonjakkan suara pasangan Prabowo Gibran. Dan terakhir, survei Litbang Kompas yang menunjukkan suara Prabowo Gibran ke angka 39%. Dan menariknya lagi, kalau saya bisa bilang aneh, adalah suara Ganjar Mahfud yang ada di angka 15% dan masih menurut Litbang Kompas angkanya malah di bawah pasangan Anies dan Caimin yang malah ada di angka 16%. Ganjar Mahfud yang kemarin ada di nomor 2 mendadak menjadi nomor buncit tanpa ada peristiwa besar yang membuat mereka harus anjlok ke bawah. Kalau misalnya ada peristiwa besar seperti waktu batalnya U20 digelar kemarin, itu masih masuk akal. Tapi ini sama sekali nggak ada apa-apa. Dan satu hal yang membuat saya tertarik lagi adalah jumlah undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan atau sering disebut sebagai pemilih bimbang. Angka mereka itu tinggi sekali, hampir 30% atau tepatnya 28%. Pertanyaannya nih, kenapa jumlah pemilih bimbang ini jauh lebih tinggi dari angka surveinya Ganjar Mahfud, juga Anies dan Caimin? Entahlah, tapi ada bisikan yang menarik dari seorang teman. Tingginya angka pemilih bimbang itu sebenarnya bukan karena mereka bimbang. Mereka itu menyembunyikan pilihan mereka karena nggak mau diketahui oleh lembaga survei yang mereka anggap pertanyaannya itu sudah disetting untuk menaikkan suara Prabowo Gibran. Wah, tapi anggap sajalah kalau survei-survei itu benar, membahagiakan orang kan ada pahalanya. Prabowo dari 2 kali pilpres juga terbuai dengan hasil-hasil survei yang memenangkan dia. Sampai dia itu sujud syukur segala. Tapi ternyata di garis finish dia kalah dan jadi bulian banyak orang. Saya ini hanya ingin mengambil positifnya saja. Saya ingat tahun 2013 lalu ya, ketika ada Pilgub Jateng. Ganjar Pranowo ikut pemilu pertama kali di tahun 2013. Dan hasil surveinya kecil sekali, hanya 8,4%. Sedangkan lawannya adalah Bibit Waluyo, seorang incumbent yang angka surveinya itu sampai 39%. Coba bayangkan, 8,4% lawan 39%. Bukannya tertekan dengan angka survei Ganjar yang sangat kecil, pendukung Ganjar di Jawa Tengah, juga PDI Perjuangan, malah ngamuk dan gerak di lapangan gila-gilaan. Dan hasilnya, Ganjar jadi gubernur di Jawa Tengah. Gila memang, dari angka survei 8,4%, Ganjar itu bisa menang Pilgub Jateng. Jadi apa pesan moral yang ingin saya sampaikan hari ini? Angka-angka survei yang beredar itu hanya prediksi saja. Dan anggap sajalah angka itu benar. Angka itu hanya berlaku jika Pilpres terjadi di hari ketika survei itu dilaksanakan. Angka itu akan berubah-ubah sesuai dengan situasi di depan. Jadi itu dia saudara dan saudari, sebagaimana sudah kita semua bersama satu penjelasan ataupun satu uraian dari Mas Denny Siregar. Dan memang beberapa waktu belakangan pembahasan terkait dengan survei ya terhadap capres-cawapres ini sedang ramai ataupun sedang hangat diperbincangkan. Dan beberapa waktu belakangan ya yang sedang ramai juga ini, sebagaimana tadi sudah diulas ataupun disampaikan oleh Mas Denny Siregar, adalah terkait dengan hasil dari survei Litbang Kompas ya. Di sini teman-temannya dikatakan bahwa elektabilitas Prabowo Gibran itu mencapai di angka 39,3%, sedangkan Anies Muhaimin itu berada pada angka 16,7%, dan urutan terakhirnya adalah Ganjar Mahfud 15,3%. Nah, memang kalau kita lihat di sini ya, jarak antara Prabowo Gibran dengan Anies Muhaimin itu jauh sekali ya. Demikian pula dengan Ganjar Mahfud. Nah, di sini ada perbedaan yang cukup signifikan ya saudara-saudara sekalian.
Karena kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu ketika dilakukan survei, umumnya ya sebelum pengumuman cawapres ya, Ganjar ini kan selalu menempati posisi paling atas ya, ataupun urutan pertama, lalu kemudian Prabowo Subianto, lalu kemudian Anies Baswedan. Nah, memang sebelum ada pengumuman adanya cawapres ya, elektabilitas Ganjar dengan Prabowo ini memang juga tidak terlalu jauh ya. Ya kadang-kadang sekitar ya beda 2, 3, dan 5 kawan-kawannya 5% bedanya ya. Tapi itu kalau diangkakan tentu itu jauh banyak sekali ya. Ya lalu kemudian Bapak Ibu semua ini pada akhirnya memunculkan beragam reaksi ya. Dan tentu saja ya memang akan ada pro dan kontra, tentu akan ada yang percaya, lalu kemudian juga ada yang tidak percaya. Kalau tadi kita dengarkan bersama satu penjelasan yang disampaikan oleh Mas Denny Siregar ya, kalau beliau saya lihatnya lebih menyoroti bahwa ya hasil ini kan namanya survei ya, ini kan hanya berlaku ketika survei itu dilakukan ya. Kalau hari ini dilakukan pilpres ya, maka siapa calon yang bakalan saudara dukung, yang bakalan bapak ibu dukung ya. Jadi menurut Denny Siregar ini kan masih banyak dan masih ada kesempatan ya bahwa ini pasti bisa berubah ya. Bisa kemudian ya yang urutan terakhir bisa berada di urutan pertama, lalu kemudian urutan pertama bisa berubah posisinya dan segala macam. Tapi begini sebenarnya teman-teman ya, ini semakin hangat diperbincangkan ya, dan memang pada akhirnya ini tidak bisa dipungkiri ya. Bahkan saya lihat teman-teman ini di kalangan lingkungan pertemanan saya sendiri ya, orang-orang yang sebelumnya saya lihat itu akrab ya, tapi giliran di masa-masa apa namanya hangat situasi politik di bangsa kita mengenai Pilpres 2024 ini, ya orang-orang yang sebelumnya akrab, orang-orang yang sebelumnya akur tiba-tiba sudah beda situasi kawan-kawannya, saudara-saudara sekalian ya. Jadi saya nggak tahu ya di pengalaman Bapak Ibu teman-teman semua apakah orang yang sebelumnya dekat ya, tapi kemudian karena perbedaan dukungan, karena perbedaan apa namanya siapa yang didukung di antara ketiganya, lalu kemudian tiba-tiba hubungannya erat lalu menjadi renggang ya, itulah memang situasinya ya. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan ya, saya selalu mengingatkan kalau di komunitasnya saya bahwa ya siapapun nantinya yang bakalan menjadi presiden, kalau kita tidak kerja ya kita nggak mungkin makan saudara-saudari ya. Ya tidak akan mungkin nanti bahwa para calon di antara para calon ini yang bakalan memenangkan ya Pilpres 2024, mereka bakalan datang ke rumah kita, mereka bakalan bawain kita beras, mereka bakalan bawain kita ikan ataupun ayam. Tidak akan mungkin itu saudara-saudari ya. Ya mustahil bagi saya secara pribadi ya. Jadi kalau kita nggak kerja, ya kita nggak akan makan. Ya, bukan berarti kita tidak peduli ya terhadap dinamika politik ini. Bagi saya secara pribadi ya, peduli itu tentu sebagai bagian dari kita ambil bagian ya untuk membangun bangsa kita Indonesia dengan cara menggunakan hak kita ya untuk memilih pemimpin yang baik tentunya. Tetapi poin penting ya sebenarnya adalah ya berbeda pilihan itu kan hal yang lumrah ya, berbeda pendukung ini kan hal yang biasa sekali, tapi jangan sampai kemudian justru itu menimbulkan persahabatan yang sudah terjalin lama tiba-tiba renggang ya hanya karena situasi yang seperti ini. Sedangkan nanti siapapun yang menang ya lagi-lagi ya apa yang kita perlukan, apa yang akan kita butuhkan ya Bapak Ibu semua, dalam bahkan pada momen pada saat tertentu ya orang-orang terdekat kita lah yang nantinya bakalan dan lebih masuk akal ya untuk memberikan kita pertolongan, untuk membantu kita dalam menghadapi situasi yang mungkin sedang sulit ya, bukan mereka-mereka ini kawan-kawannya. Memang nanti mereka ini kan programnya kan program tingkat nasional, jadi mereka bicara secara menyeluruh. Tidak ada bicara, oh nanti pendukung A ini saya perlakukan istimewa, kan tidak ada seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi kalau saya secara pribadi lebih menghimbau ya dan mengajak kepada saudara-saudara semuanya, berbeda pilihan itu kan hal yang sangat lumrah sekali, berbeda pandangan politik juga itu sesuatu yang sangat biasa. Tetapi jangan lupakan bahwa ya orang-orang terdekat kita lah yang nantinya yang justru jauh lebih cepat dan jauh lebih bersedia membantu kita dalam masa kesulitan dibandingkan dengan apa yang ataupun siapa yang kita dukung ya. Karena kan di antara program kemarin kita lihat ya, mereka memaparkan program, lalu kemudian dalam debat pun juga mereka ya adu argumen, adu gagasan, tidak ada dibicarakan bahwa oh nanti keluarga si A ini akan diperlakukan secara istimewa, tidak ada begitu. Semuanya kan bicara mengenai rakyat Indonesia secara keseluruhan ya. Ya, bukan berarti kita menjadi pesimis ya, ataupun kemudian tidak mendukung, saya pikir juga bukan begitu ya. Kita perlu mendukung, ya tetapi marilah menempatkannya pada posisi yang wajar dan
patut ya, jangan sampai karena perbedaan pandangan politik, perbedaan pilihan politik lalu kemudian menjadi tidak enakan hubungannya. Itu yang saya maksud yang kawan-kawan. Nah, mendukung salah satu di antara ketiganya itu tentu memang sesuatu yang perlu untuk dilakukan sebagai bagian dari kita ambil bagian untuk membangun bangsa dan negara, dan juga menggunakan hak kita sebagai warga negara yang diberikan oleh konstitusi untuk berhak memilih dan dipilih. Lalu kemudian ya ini bagian kita juga ya ikut ambil bagian supaya bangsa kita ini bisa mendapatkan pemimpin yang baik tentunya. Nah, itu dia poin yang mau saya sampaikan ya. Tetapi ya di atas semuanya jangan sampai persahabatan, jangan sampai hubungan yang sudah terjalin akrab selama ini menjadi renggang hanya gara-gara situasi pilpres. Nah, itu dia. Jadi sekian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, silakan berikan respon ataupun tanggapannya ya pada kolom komentar yang sudah tersedia, dan mari terus suarakan bersama ya yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia.